Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kali ini tiga sekawan akan menceritakan kisah mukjizat Nabi Musa menghidupkan orang mati. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu dari ke-25 nabi yang menjadi utusan Allah. Nabi Musa adalah putra dari Imran. Nabi Musa pernah menjadi anak angkat dari Raja Fir'aun pada masa itu, terkenal sebagai raja yang zalim. Simak video sampai habis. Di cerita kelahiran Nabi Musa, berasal dari Imam Al-Sudi, yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Sholih, serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan ceritanya dari kalangan para sahabat. Awalnya Fir'aun yang saat itu menjadi raja bermimpi melihat api, yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu, api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum, dan beberapa tukang sihir, dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita, bahwa arti mimpinya adalah, akan lahir seorang bayi laki-laki, yang akan menghancurkan Mesir dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir di Bani Israel. Setelah itu, lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Musa lahir, sebagai seorang ibu, tentu ia khawatir dan takut, para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya, jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberi ibunya, Nabi Musa, sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Asya binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah Nabi Musa dewasa, inilah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan Rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembahnya. Tapi tentu saja Fir'aun menolak. Ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mukjizatnya. Tapi Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali, yang dimana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Fir'aun sangat marah. Fir'aun menyebut bahwa Nabi Musa hanyalah seorang tukang sihir. Ia pun meminta mukjizat yang lainnya. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan, dari tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan bagi Fir'aun dan pasukannya. Hingga Fir'aun meminta Nabi Musa untuk memasukkan lagi tangannya ke dalam saku. Tapi hal itu juga tetap membuat Fir'aun tidak percaya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Nabi Musa membelah lautan. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Fir'aun, Fir'aun menolaknya. Fir'aun tentu saja semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa saja, tapi para pengikutnya juga diperintah untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Selain bisa berubah menjadi ular, tongkat Nabi Musa juga dapat membelah lautan. Tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Musa ini terjadi saat dikejar oleh pasukan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk keluar meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun kemudian mengutus bala tentaranya untuk mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Saat itu, rombongan Nabi Musa sangat kecil dibandingkan dengan bala tentara Fir'aun. Setelah pengejaran, Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya dapat menyusul rombongan Nabi Musa pada waktu matahari terbit. Pengikut Nabi Musa mulai takut dan gelisah. Namun, mereka ditenangkan oleh Nabi Musa bahwasanya Allah bersama Nabi Musa, dan ia telah mendapat petunjuk darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memberi wahyu kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Nabi Musa pun segera memukulkan tongkat yang dibawanya itu. Seketika laut pecah, terbelah menjadi 12 bagian. Tiap bagiannya seperti gunung yang besar, kanan kirinya menjadi jalan yang bisa dilewati, serta tidak basah.
Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa, beserta kaumnya keluar melintasi laut. Setelah pengikut Nabi Musa, paling akhir melintas keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Fir'aun memasuki laut. Fir'aun dan pasukannya segera memasuki belahan Laut Merah itu. Ketika seluruh pasukannya telah masuk dan berada di tengah-tengah lautan, Allah segera memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali ke laut, sehingga laut yang terbelah segera kembali seperti semula. Dengan demikian, tak ada seorang pun dari rombongan Fir'aun dapat menyelamatkan diri. Mereka hancur binasa, ditelan lautan beserta kesombongan dan kekafiran mereka. Allah berfirman, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara. Nabi Musa menghidupkan orang mati. Pada masa itu, ada dua orang tua renta yang sama-sama memiliki satu putra laki-laki. Keduanya pun telah saling mengenal, sejak mereka masih kecil. Dari segi usia pun, tak berbeda jauh antar keduanya. Akan tetapi, satu hal yang membedakan antara dua pria Bani Israel tersebut, adalah status sosial dan tingkat kekayaan. Orang tua pertama, selain anaknya sebagai harta satu-satunya dalam hidup, ada satu ekor sapi yang dia miliki. Sementara orang tua yang kedua hartanya berlimpah. Hartanya jauh lebih banyak daripada orang tua, yang hanya memiliki satu ekor sapi tadi. Namun sayang, kehidupan bahagia dan layak ternyata tidak bisa dinikmati oleh anaknya. Putra semata wayangnya itu justru bernasib tragis. Ia meninggal di tangan paman kandungnya sendiri. Sang paman konon seraka ingin menguasai harta almarhum. Siasat kelicikan sang paman tak terhenti di situ. Ia malah bersiasat jahat, setelah membunuh keponakannya sendiri. Ia ingin terhindar dan kejahatannya tidak terungkap oleh siapapun. Ia pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sambil berpura-pura sedih, dia meminta Nabi Musa segera menangkap pelaku pembunuhan dan menghukumnya dengan hukuman yang paling berat, padahal jelas-jelas ia sendiri adalah pelakunya. Begitu jika seseorang telah menjadi budak nafsu keduniawi, semua akan dilakukan, meski menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai seorang nabi, Musa menerima pengaduan umatnya dengan tenang. Nabi Musa meminta mereka menceritakan apa yang mereka ketahui terkait kematian keponakannya itu. Setelah mendengarkan cerita mereka, meski mengetahui kisah tersebut, Nabi Musa tidak lantas mengambil keputusan atau menghukum keduanya. Nabi Musa memilih harus melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa yang diceritakan kaumnya adalah kabar bohong. Untuk dapat membuktikan kebohongan cerita kaumnya, Nabi Musa berdoa kepada Allah dan mendapat petunjuk agar kaum yang pembunuhan itu membeli sapi dan menyembelihnya. Perintah Nabi Musa kepada kaumnya itu diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 67-71. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Karena menganggap perintah Musa itu tidak ada kaitannya dengan yang mereka sampaikan, akhirnya mereka protes dan berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Mendengar jawaban itu, Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah, agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Entah karena masih belum percaya atau mereka takut cerita itu terbongkar, mereka merasa kurang yakin dan mencoba menegaskan kembali kepada Nabi Musa, sapi seperti apa yang harus mereka beli untuk disembelih. Bahkan, rentetan demi rentetan pertanyaan aneh pun mereka gulirkan. Mendengarkan permintaan itu Nabi Musa berkata, Allah mengatakan bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak pula muda, yaitu pertengahan antara tua dan muda. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah itu. Ketika mereka masih mengajukan tentang warna sapi apa yang mesti dibeli, Nabi Musa juga bertanya kepada Allah melalui doanya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa menyampaikan bahwa warna sapi yang mereka harus beli sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah warna kuning dengan warna yang cemerlang dan dapat menggembirakan orang yang memandangnya. Mereka yang mengadukan itu masih mengajukan pertanyaan. Kali ini mereka bertanya tentang bagaimana keadaan sapi yang mesti mereka dapatkan untuk disembelih. Setelah mendapat izin Allah, Nabi Musa menjawab lagi, yaitu sapi yang tidak biasa dipergunakan membajak sawah dan mengangkut air, dan harus yang bersih, tidak ada belang warnanya sedikit pun. Setelah lelah bertanya, akhirnya mereka mulai mencari sapi, seperti yang disyaratkan Nabi Musa. Meski telah melakukan pencarian ke beberapa tempat, mereka tidak mendapatkan sapi yang dimaksud Nabi Musa.
Sapi berwarna kuning cemerlang, bersih tanpa belang sama sekali, tidak pernah dipekerjakan memang cukup sulit, karena hampir semua sapi di daerah tersebut telah dipekerjakan. Setelah bersusah payah mencarinya, akhirnya mereka menemukan sapi yang disyaratkan. Sapi itu adalah milik anak orang tua miskin itu. Setelah diceritakan alasan mengapa harus membeli sapi itu, akhirnya anak pemilik sapi tersebut mengiyakan, padahal semula dia tidak mau menjual. Ini lantaran mereka mengatasnamakan Nabi Musa. Anak itu akhirnya mau menjualnya, tetapi dengan harga nilai tinggi. Alasannya, sapi itu merupakan harta peninggalan, satu-satunya yang diwariskan ayahnya. Setelah sapi itu mereka beli, disembelihlah dan lidahnya, segera diambil untuk diserahkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya, Nabi Musa menuju ke kuburan orang yang mati terbunuh itu. Setelah kuburannya dibongkar, mayat itu lalu dipukul oleh Nabi Musa dengan lidah sapi, dan mayat itu hidup kembali. Lalu Nabi Musa bertanya kepada mayat itu, "Siapa yang membunuhmu?" Mayat itu menjawab bahwa yang membunuhnya itu adalah orang yang datang mengadukan pembunuhan kepada Nabi Musa. Dengan kejadian itu, terbukalah rahasia. Itulah beberapa mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Allah memberi Nabi Musa alaihissalam mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular, dan membelah laut, serta menghidupkan kembali orang mati, yang tidak diketahui pembunuhnya. Berkat kebesaran Allah tongkat menjadi penting, dan membawa hal-hal luar biasa, dalam perjuangan Musa. Apa yang akan disampaikan oleh Nabi Musa berlawanan dengan Firaun, yang merasa dirinya Tuhan, tidak ada lagi Tuhan di atasnya. Penduduk Mesir termasuk kaum Bani Israel, harus tunduk di bawah perintahnya. Nabi Musa dituduh orang pandai sihir yang mengada-ada, dan menumbangkan kekuasaan Firaun. Nabi Musa dan Bani Israel keluar negeri Mesir, dengan menyeberangi Laut Merah. Mereka selamat sampai seberang, tongkat itu dipukulkan ke laut oleh Nabi Musa, atas perintahnya, sehingga laut itu terbelah, dan dapat dilalui kaum Nabi Musa alaihissalam. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.